Baik dakwati al-jahriyah, informasi dari Pak Adi barangkali ada sedikit ini. Temanya dakwah Syria, padahal yang kita sampaikan sebelum-sebelumnya itu bagian dari dakwah Syria, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Lalu kenapa, apa latar belakangnya sehingga Rasulullah memilih untuk dakwah sembunyi-sembunyi tadi atau orang-orang terdekatnya. Lalu kemudian setelah fase sekitar 3 tahun atau 4 tahun menurut pendapat yang minor, pendapat yang mayor dan masyhur adalah 3 tahun. Itu berjalan dakwah dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu. Lalu mulai dakwah jahriyah. Apa yang dimaksud dengan dakwah jahriyah dan bagaimana mekanismenya, bagaimana kejadian-kejadiannya? Kita mulai dengan sini di Al-Qur'aniyah Al-Umari halaman 141. Inqadat marhalatud dakwah Syriah bi nuzulil ayat. Jadi dakwah Syriah itu selesai fasenya, masanya. Kapan? Sejak turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada keluarga-keluarga terdekat. Asyirah itu keluarga besar. Jadi satu kakek, satu buyut itu asyirah. Al-aqrabin, orang-orang terdekat di sekitarnya. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta sa'ida safa fahataba. Saat setelah turun ayat ini, fa'anzir ashiratakal aqrabin. Surat apa sih? Al-Mudaththir. Al-Mudaththir. Bagian dari surat Al-Mudaththir. Itu Rasulullah kemudian pagi-pagi beliau dari halaman Masjid Haram kemudian naik ke Bukit Safa. Safa itu bukit yang lebih dekat kepada Ka'bah, bangunan Ka'bah. Bangunan bukit yang lebih jauh dari Ka'bah itu Marwah. Sehingga orang sa'i itu antara Safa dan Marwah. Safanya yang lebih kita pernah lihat, saya pernah berikan diorama di mana posisi Safa, di mana posisi Marwah, di mana posisi Ka'bah dan wadi itu sungai, aliran sungai Resir apa istilahnya, yang tidak ada, bahkan musim hujan pun mungkin saja tidak ngalir akhirnya. Tapi kalau hujan yang deras sama sekali berapa kali, maka itu banjir. Dan pernah suatu saat ada kejadian juga sampai batas Hajar Aswad kan itu terlempar, sehingga ada peran Rasulullah dalam saat itu. Jadi Rasulullah naik ke atas bukit Safa, lalu beliau meneriakkan, beliau mengucapkan dengan suara lantang apa? Ya Sobaha, ya Sobaha. Ini tradisi atau budaya di kalangan Arab tentunya mengatakan ya Sobaha. Sobaha itu kan kita tahu artinya pagi hari. Ya Sobaha wahai subuh, tapi nggak mungkin kita terjemahkan begitu. Jadi ini tidak ada padanannya dan tidak ada padanan kalimat dalam bahasa Indonesia. Selamat pagi, mungkin juga. Tapi kurang lebih seperti itu. Jadi beliau mengucapkan ya Sobaha itu di atas kisah. Nah, kejadian-kejadian seperti ini atau momen-momen seperti ini tidak dilakukan kecuali dalam keadaan genting. Ini penanda bahwa dalam keadaan genting. Sama dengan tradisi Jawa atau masyarakat Lombok Sasak pada zaman-zaman kerajaan dulu, itu kalau ada kentongan pasti ada luar biasa, ada bahaya. Kira-kira seperti itu. Itu kalimat ya Sobaha. Pajtamaan setelah beliau mengucapkan itu, berbicara kepada mungkin pajtamaan ilaihi Quraisy, maka orang-orang sekitar bangsa Quraisy kemudian pada kedatangan. Kita sudah berbicara tentang siapa Quraisy. Quraisy itu adalah keturunan atau bangsa keturunan dari Nabi Ismail. Quraisy ini nama besar dari berbagai macam klan atau keluarga-keluarga besar dengan satu kakek buyut budi toker apa istilahnya itu nanti ketemu di Nabi Ismail. Faqala Rasulullah kemudian setelah orang-orang berkumpul,
Beliau mengatakan, ya Bani Fulan. Jadi beliau menyebutkan setiap nama kabilah. Ya Bani Fulan, wahai anak cucunya ini. Di antaranya yang disebut adalah ya Bani Abdi Manaf. Wahai Bani, kita terjemahkan seperti itu aja. Jadi Bani itu ya keturunan. Ya Bani Abdi Manaf, ya Bani Abdi Muthalib, yang paling dekat dengan beliau. Uri ara'aitakum law akhbartukum anna khailan takhruju bisaqahi hadzal jabal akuntum musaddiqiyya. Artinya adalah bagaimana pendapat kalian? Jadi ini yang nanti adalah terbelakang ada korelasi, ada hubungan dengan yang sebelum-sebelumnya, dengan gelar beliau, dengan kepercayaan orang-orang Quraisy. Ara'aitakum, bagaimana pendapat kalian? Apa yang kalian akan katakan? Lau akhbartukum, sekiranya saya memberitahukan anna khailan, bahwa pasukan berkuda, ayo dulu pasukan berkuda, takhruju bisaqahi hadzal jabal, itu keluar atau muncul dari belakang gunung ini, di atas gunung. Beliau kan di Safa. Bukit Safa itu atau Mekah dikelilingi oleh perbukitan. Nah, beliau mengatakan dan itu bagaimana jika saya mengatakan bahwa di atas gunung ini itu muncul pasukan berkuda, itu artinya ada keadaan genting, ada musuh yang akan menyerang. Apakah kalian Abu Saddiqiyah? Apakah kalian akan akuntum musaddiqiyah? Apakah kalian akan membenarkan itu? Rasulullah qalu ma jarratna 'alaika kadiban. Ya tentu, karena selama ini sepanjang hidup Anda tidak pernah satu pun ketemu atau pernah dikatakan bohong, kan? Tidak pernah Rasulullah SAW. Bahkan dalam Senda Puraunya juga beliau ada unsur benarnya. Tidak pernah sama sekali kami tahu bahwa Anda pernah berbohong. Qala, maka beliau mengatakan, fa inni nadhirul lakum baina yadayya adzabun syadid. Maka hanya satu kalimat yang saya ingin sampaikan adalah bahwa saya ini seorang utusan. Ini nadhirul lakum. Saya benar-benar seorang utusan. Baina yadayya adzabun syadid. Utusan, dan kemudian saya ingin memberitahu bahwa orang yang tidak percaya beriman terhadap kerasulan kenabian itu, maka ada azab. Jadi langsung ke poin. Artinya intinya ada tiga atau dua. Saya seorang nabi, dan jika Anda tidak mau beriman, ada balasannya, ada azabnya. Kira-kira seperti itu. Berkumpul dari depan beliau adalah tokoh-tokoh Quraisy. Lalu apa yang terjadi dari kejadian ini? Faqala Abu Lahab, salah satu tokoh besar yang disegani, jadi merasa barangkali kedudukannya terancam atau situasi yang mungkin karena selama ini, mohon maaf, memang ada persaingan di antara kabilah, antara belah, meskipun sama-sama Quraisynya, meskipun sama-sama antara Bani Hashim, tapi ada sejarawan memang mengatakan bahwa kejadian antara dia jauh sekali masa Madinah, bahkan jauh setelah Rasulullah. Persaingan antara Abu Sufyan rahimahullah dengan Ali bin Abi Thalib itu tidak terlepas dari persaingan keklanan atau kekabilahan yang sebelum Islam. Itu kata mereka. Ini barangkali salah satu latar belakangnya juga akhirnya Abu Lahab mengatakan tabban lagi. Tabban itu apa, umpatan? Apa kira-kira modal padanannya? Bukan terjemahan. Kalau tabban itu kan celaka, itu tidak memberi kesan. Tapi ada kalimat umpatan yang kesal, marah, dan seterusnya. Ama jama'tana ila lihada. Apakah hanya ini saja? Apakah karena ini saja kamu mengumpulkan kita?
mengumpulkan kami. Dalam riwayat lain ada redaksi yang sedikit berbeda tapi maknanya sama. Alihada jamak tanah dari buku sejarah di Aliyah pesantren. Alihada jamak tanah di sini ada redaksi yang sedikit berbeda. Ama jamak tanah, apakah kamu mengumpulkan kami? Illa lihada, menurut saya ini dalam bahasa Indonesia hanya untuk ini saja kamu mengumpulkan kami. Cuma koma, kemudian dia pergi. Panazalat asyur, kemudian turun ayat, surat bahkan bukan hanya ayat tapi ayat satu surat dulu. Tabbat yada abi lahabin wa tabbat. Kemudian ma'alna an malu wa ma kasab, saya selana rendah dalam komplalu amalan. Nanti barangkali yang bisa merenungi arti ayat-ayat ini, tapi latar belakangnya tadi seperti ini, bahwa asbabun nuzul kan istilahnya. Latar belakang ayat ini turun, sebab turun ayat ini adalah situasi momen itu, tentang bahwa Rasulullah mengumpulkan keluarga besarnya yang ada di dalam Ka'bah di kota Mekah, lalu beliau naik ke Bukit Safa dan berpidato seperti yang lalu ada yang pro dan kontra. Nah, tokoh yang paling kontra adalah Abu Lahab. Jadi dia mengatakan taban neraka. Jadi konotasinya sangat negatif dan merendahkan. Kira-kira apa solusinya? Untuk mendapatkan makna dan efek yang itu, seperti situasinya. Jadi Rasulullah tokoh muda yang baru muncul, yang tidak pernah sama sekali diketahui sisi negatifnya selama ini. Lalu tokoh-tokoh besar di depannya seolah-olah merasa diajari. Nah, itu. Lalu itu jawaban atau momen atau latar belakang sehingga keluar kata-kata ini. Lalu Allah membalas sedikit besarnya, maksudnya saya ingin jelaskan bahwa kenapa sampai ayat dari surat itu turun, karena memang kalimat-kalimat taban itu tadi berkonotasi sangat merendahkan dan sangat negatif secara pribadi. Jadi langsung menyerang gitu secara pribadi, taban kan. Waqad dzukira riwayat semuanya. Nah ini penulis mencoba selektif membawa kita untuk lebih selektif terhadap riwayat-riwayat yang berkabar luasan, terutama entah itu buku sirah atau di momen-momen maulid Nabi diceritakan dan sebagainya. Di antaranya adalah riwayat yang wahiyah itu tidak didasarkan, tidak valid, tidak valid. Bahwa Rasulullah SAW jamaah salatina min ahli baiti. Ini ada kaitannya nanti dengan kultus individu. Apa yang ada apa riwayat itu? Bagaimana konten riwayat yang tidak ada dasarnya itu? Diceritakan bahwa Rasulullah mengumpulkan hanya 30 keluarga besarnya. Ala antari nuzuli setelah turun ayat tadi, wa anzir ashirataka ala tadi. Jadi latar belakang yang ingin ceritakan ayat dan suratnya sama, tapi beritanya berbeda karena berbeda kualitasnya, berbeda kesahihannya. Fa'akal wasyari, mereka dikumpulkan dan Rasulullah kemudian makan minum. Jadi sekabutan atau pikiran. Waba'uha yushiru ila zuhuri mu'jizati kifayat Tuhan. Ada beberapa riwayat yang terkait tentang cerita bahwa dalam momen itu ada kejadian bahwa makanan itu sedikit tapi bisa untuk banyak orang. Ini riwayat terkait dengan hal ini dan itu tidak benar. Apa untuk kita tahu saja kita maklum. Lil adatil kabir, makanan sedikit tapi untuk orang banyak sekali. Sebenarnya ini pernah terjadi betul pada perang Khandaq, tapi bukan pada momen itu. Itu masalah Rasulullah bersabda atau bertanya kepada para keluarga beliau, man yadmanu anni dini
wa mawa'idi wa yakunu ma'i fil jannah. Siapa di antara kalian, ceritanya, konon, siapa yang bisa menjamin apa yang menjadi keyakinanku tentang agamaku, wa mawa'idi, dan apa-apa yang saya janjikan, wa yakunu ma'i fil jannah, dan dia akan nanti bersamaku di surga, wa khalifati fi ahli, dan akan menjadi khalifah, akan menjadi penerus, akan menjadi pengganti nanti setelah saya mati. Pasakan, mereka tidak ada sama sekali yang mau menjawab, entah tidak berani atau tidak percaya. Faqala Ali, lalu Ali bin Abi Thalib, hanya beliau yang menjawab, konon ana. Ini ada juga di hadis ya, bukan hadis. Maksudnya gini, ada di kitab hadis tapi hadisnya dhaif. Ada di Musnad Ahmad dan seterusnya. Di isnadin dhaif, di sini dijelaskan bahwa sanadnya sangat lemah. Wa fadailu Ali radhiyallahu ta'ala anhu katsiratun, lakin hadhihi riwayah munkaratun. Jadi riwayat ini memang terkait langsung dengan riwayat tentang posisi Ali bin Abi Thalib. Itu intinya, bahwa pada awal sekali beliau merespon mendakwahkan agamanya, yang ingin dikatakan bahwa itu tidak ada orang yang mau menerima dakwah itu kecuali Ali. Kemudian ada berbagai riwayat yang terkait dengan ini, tapi itu semua mengarah kepada bagaimana Ali diputuskan. Itu tidak ada yang benar, mungkar. Wasailu syawahidnya, semua berita-berita yang juga terkait dengan ini yang membuatkan wahiyatun. Wahiyat itu ya apa tadi? Tidak valid, hanya katanya dan katanya. Habakan al-kadzabun, diceritakan, disampaikan oleh para, bahkan beliau mengatakan al-kadzabun, orang-orang pembohong. Wa tahalliha al-qassasun, ini yang saya katakan tadi, dikemukakan, diceritakan oleh para qassas. Qassas itu tukang cerita, tukang dongeng. Pernah ada pada masa sejarah Islam min ashabul aqwam. Jadi kesimpulannya yang tadi itu, pada kelas tadi ada berbagai cerita yang terkait dengan awal dakwah Rasulullah secara terang-terangan, lalu memposisikan Ali radhiyallahu ta'ala anhu sebagai hanya beliau yang paling awal dan paling berhak untuk menjadi khalifah Rasulullah. Itu tidak benar. Wa yaj'al Tabari nuzulul ayat. Nah, ini ada paragraf lain. Imam Al-Tabari, beliau adalah mufasir dan juga sejarawan, menjadikan satu titik, bukan yang Pak Andir Asyirat al-Aqrabin tadi sebagai titik awal untuk dakwah secara terang-terangan. Tapi oleh Imam Tabari mengatakan bahwa beliau berpendapat awal mula dakwah secara terang-terangan itu adalah sejak turun ayat Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Ini di ayat apa? Surat apa? Jadi ayat yang mengatakan Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Fasda' bima tu'mar itu jalankan secara konsisten apa yang kamu diperintahkan, wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ini yang dijadikan oleh Imam Tabari sebagai dasar bahwa akan dimulainya dakwah secara terang-terangan. Idan bintihai marhalati sirriyah, sebagai bentuk idan announcement itu apa? Ya, yang berbahasa Inggris. Sebagai pengumuman bahwa sekarang sudah tidak lagi dakwah secara sembunyi-sembunyi. Wal ayat makkiyatun, dan ayat ini adalah ayat makkiyah. Ini ayat-ayat yang turun masa dakwah di Makkah. Wa fiha ma yufidul amra bil jahri bil Quran. Dan di ayat ini menunjukkan atau ada indikasi perintah tentang ini al-jahri bil Quran,
untuk membaca ayat-ayat Quran secara jahat. Wa yuhtamalu an takuna nazalat dan itu di marhalat sini. Juga ayat itu memang ada indikasi makna yang mengarah pada bahwa dakwah saja itu selesai. Jadi ini yang dikatakan atau yang pendapat Imam Bukhari. Walakin yasqul jazmu bila ridha fi isnadihi. Akan kami terlepas dari makna yang ada pada ayat itu. Memang terkait ada makna yang mengarah bahwa memang ada indikasi atau ada perintah untuk memulai sesuatu secara terang-terangan. Tapi dilihat dari sanadnya, jika tidak di sanadnya itu tidak agak lemah, tidak kuat pendapat dari Imam Bukhari. Jadi pendapat para ulama yang lebih mayoritas dan lebih kuat adalah misalnya pendapat yang tadi bahwa wa andir asyirat al-akramin sebagai awal mula dakwah secara terang-terangan. Baik, kita lanjutkan. Wa min al-tabi'i secara alamiah an yabda ar-rasul da'watahul alaniyah untuk memulai dakwahnya secara terang-terangan bi'inzari asyiratihil aqrabin untuk mendakwahkan atau untuk berdakwah pada keluarga besar beliau yang dekat, yang lebih dekat. In anna kata baladun tawagharat fihi ruhul qabaniyah. Jadi ada kaitannya dengan tema yang sebelumnya. Karena kenapa beliau mulai dari ini secara terang-terangan itu dari keluarga besar yang terdekat? Karena memang sistem kabilah kemarin. Sistem kabilah itu sebenarnya lebih menguntungkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu tidak terjadi. Yang justru menerima adalah dari berbagai unsur kabilah itu ada yang masuk Islam. Tidak semua dalam satu kabilah itu masuk Islam. Kepada ad-da'wah bil ashirati qad yu'imu ala nusratihi wa ta'yidihi wa himayatihi. Beliau memilih untuk berdakwah kepada orang-orang terdekat karena asumsinya adalah siapa tahu mereka adalah orang-orang yang pertama yang membantu Rasulullah SAW dan menerima dakwahnya dan seterusnya. Itu kemarin ada hubungannya dan kita sudah jelaskan. Saya ingin langsung kepada satu momen di mana di awal dakwah Rasulullah ini ada kejadian-kejadian yang menunjukkan betapa iman para sahabat awal itu sangat tinggi. Ada yang begitu menyala-nyala, ada yang begitu gegap gempita, ada yang masih ragu-ragu tapi takut karena situasi memang kota Mekah ada. Jadi waqad aslama fi marhalati dakwah al-alaniyah, pada masa mulai dakwah secara terang-terangan ini muncul satu tokoh yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Ini salah satu tokoh nanti yang kontroversi. Maksudnya saat berbagai friksi muncul, beliau kemudian ini juga diklaim oleh orang-orang Sufi sebagai Islam itu datang atau tasawuf itu. Islam yang warna sufistik itu muncul sejak awal dakwah Rasulullah dengan mengklaim, dengan membawa nama Abu Dzar Al-Ghifari. Sebenarnya bagaimana latar belakang beliau? Jadi saat sebenarnya beliau sudah lama mencari dan mendengar tentang dakwah Nabi. Beliau berasal dari suku Ghifar. Ghifar itu kabilah Badui yang ada antara Arab dengan Madinah. Jadi kalau orang-orang Makkah itu mau pergi ke berdagang, itu pasti melalui kabilahnya Abu Dzar. Beliau berasal dari kabilah Ghifar, suku Ghifar, termasuk Badui ya pedalaman. Faqad istadalla Ibnu Hajar min qissati Islami Abi Dzar wa ru'yati Ali lahu bi annaha waqat ba'da al-mab'ats. Jadi Abu Dzar itu dan ini menjadikan Ibnu Hajar. Setelah ini beliau ahli hadis dan juga sejarawan, masuk dalam kategori sejarawan. Ibnu Hajar yang mensyarah Bukhari. Ya. Beliau menjadikan riwayat atau peristiwa antara Ali bin Abi Thalib dengan
Abu Dzar Al-Ghifari sebagai pembenar bahwa memang Abu Dzar Al-Ghifari adalah orang yang punya momen dan sangat spesial saat awal-awal dakwah Rasulullah SAW. Jadi Abu Dzar sudah lama mencari tentang Rasulullah, lalu masuk kota Mekah. Sebelum beliau berangkat ke Mekah, beliau sudah diwanti-wanti untuk ini. Jangan sampai orang-orang Quraisy tahu bahwa Anda Islam. Beliau bermalam di sekitaran Ka'bah. Besok paginya ketemu lagi sama Ali bin Abi Thalib. Jadi ditemukan oleh Ali, lalu diajak ke rumahnya dan tidak ditanya apa kepentingannya sampai kemudian tidur di sekitaran Ka'bah, lalu sampai pagi diam sekarang ini. Tidak ditanya, hanya beliau ditampung. Besoknya lagi itu sampai 3 hari ada bersama di lingkungan keluarga Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali kadang-kadang kan beliau diasuh oleh Rasulullah, tapi bolak-balik ke rumahnya di daerah si Su'ab kami Ali bin Abi Thalib. Jadi misalnya ini Ka'bah, lalu di daerah sana, foto sana adalah Ali adalah ini yang di sana itu adalah Su'ab Ali, artinya keluarga Ali bin Abi Thalib atau Abu Thalib. Nah, sampai kemudian 3 hari itu baru ditanya, lalu Abu Dzar bercerita bahwa beliau mendengar tentang Nabi, tentang dakwah seperti itu. Lalu beliau mengatakan, oke, saat ini sekarang kita akan pergi ke Nabi Muhammad SAW, ke Rasulullah, tapi jangan pernah Anda mengungkapkan ini. Jadi momennya masih serius. Meskipun sudah ada perintah dari Allah tentang dakwah secara terang-terangan, tapi situasinya masih takut. Sehingga Ali bin Abi Thalib mewanti-wanti, jika nanti saya, ya kalau ada orang Quraisy, jika nanti saya seolah-olah memberi Anda air, maka Anda bertingkahlah seperti tidak akan ketemu Nabi. Tapi kalau saya jalan, maka ikut jalan. Itu ya. Pendeknya kemudian beliau bertemu dengan Rasulullah dan menyatakan inginnya, bertanya beberapa pertanyaan, lalu dengan keyakinan dan latar belakang yang tadi sebelumnya dari suku Ghifar, beliau lalu datang ke Mekah. Saat itu pula beliau menyatakan keislamannya. Lalu diwanti-wanti oleh Rasulullah, dipesan, jangan sampai kamu keluar nanti lalu menyatakan menyatakan Islam atau jenis itu. Beliau sebenarnya diwanti-wanti, tapi setelah beliau keluar, mungkin bersama Rasulullah yang ngaku dia ingat. Tapi setelah beliau keluar, karena imannya menyala-nyala tadi, beliau kemudian berdakwah dan mengumumkan diri sebagai orang yang sudah Islam. Mendengar itu orang-orang Quraisy, para tokohnya datang lalu melempar dan ya artinya berkelahi fisik, diserang secara fisik sampai kemudian beliau tergeletak. Nah, tergeletak itu kemudian pingsan atau apa tidak disebutkan, tapi jauh itu macam itu nih. Jadi beliau tergeletak begitu saja dan dibiarkan, lalu datang Abu Bakar. Abu Bakar salah satu tokoh yang dibiskan di dunia dan kata-kata beliau didengar. Lalu beliau mengatakan, kalau kalian ganggu Abu Dzar sebagai ketua suku, maka kafilah dagang kalian ke Islam tidak aman. Baru orang Quraisy kemudian sadar bahwa suku Ghifar itu punya peran, punya posisi. Akhirnya beliau kegiatan dan kemudian ini kejadian momen tentang ini peristiwa bahwa dakwah Syria itu sangat risiko. 3 tahun Rasulullah sembunyi-sembunyi antara tapi kemudian saat bahkan ada beberapa sahabat yang syahid seperti keluarga Ammar bin Yasir dan seterusnya, Bilal, kemudian diselamatkan oleh juga Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwa begitu ragam
keimanan para sahabat di awal, lalu ada yang sampai mengorbankan diri untuk memulai dakwah. Saya kira itu yang menjadi penutup ya pertemuan kita hari ini tentang momen bagaimana Abu Dhar radhiyallahu ta'ala menyatakan Islamnya. Barangkali ada yang perlu kita dalami atau kita ingin menyamakan persepsi bagaimana kisah-kisah atau cerita latar belakang atau sebab penunjuk dan sebagainya terkait dari tertentu atau momen tertentu kepada waktunya saja. Masih Pak Nek. Ada dengar suara-suara. Sudah. Pak, ada yang perlu saya katakan. Ustaz, setelah tadi Anzir Ashiratakal Aqrabin itu kan dimulainya jahriyah ya. Apakah setelah itu Rasulullah sering membuat kajian yang terbuka atau bagaimana modelnya waktu itu beliau mengajarkan Islam secara jahriyah itu? Ya, di dakwah sirriyah tadi mengawali dakwah Rasulullah adalah dakwah dari orang-orang, dari mulut-mulut, dari misalnya Abu Bakar, Rasulullah bersahabat dekat, besti sekali sama bahasa negara, besti sekali sama Abu Bakar. Jadi Rasulullah cerita ini bahwa membedakan ini dan itu, dan Abu Bakar menerima. Lalu seperti multi-level marketing, Abu Bakar punya sahabat kental juga, yaitu Utsman bin Affan. Dari kedudukan yang berbeda. Utsman kemudian masuk Islam. Begitu seterusnya. Ali bin Abi Thalib juga ada kawannya dan seterusnya. Lalu terutama para budak itu yang paling sebenarnya tidak ada diberitakan bahwa Rasulullah rutin sekali ketika kita misalnya kejadian atau itu tidak ada, kecuali memang jika ada momen-momen seperti ayat turun atau apa itu mereka munculnya di Darul Arqam. Itu memang ada di sini tidak terlalu dimunculkan. Itu di buku sejarah yang lain dimunculkan peran dan posisi dari Darul Arqam. Nah setelah kemudian mungkin teknis saja, jadi kalau mau dikatakan sangat berbeda juga tidak. Jadi momen sirriyah itu memang tidak ada dalam bentuk misalnya bedanya. Kalau momen sirriyah itu hanya personal, kemudian setiap orang mendakwahkan apa yang dia tahu. Nah, model dari jahriyah ini Rasulullah menerima wahyu lalu memberitakan secara terang-terangan. Sahabat juga yang mendengar juga. Sahabat yang masuk Islam juga seperti Abu Dhar Al-Ghifari tadi menyatakan Islamnya secara terang-terangan. Itu orang pertama yang kemudian berani sampai mengorbankan diri. Setelah itu yang lain-lain nanti ikut. Jadi beliau memberitakan, misalnya menerima ayat atau surat, lalu diberitakan, diberitahukan kepada para sahabat juga seperti kejadian masuk Islamnya Umar bin Khattab. Jadi itu proses yang Umar bin Khattab juga diberitakan setelah beliau menerima Islam, lalu mengurus pedang sekarang tambah siapa yang dan seterusnya. Begitu juga pernyataan Islam secara terang-terangan. Sebelum itu tidak ada yang berani. Jadi memang ada juga riwayat yang memberikan gambaran kepada kita tentang bahwa ada momen-momen, ada rutinitas Rasulullah itu ngumpul di rumah ibunya